Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak bapak semuanya? Semoga sehat selalu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai vektor. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah definisi dari vektor, cara penulisan vektor, dan penjumlahan vektor. Baik, kita mulai yang pertama tentang definisi vektor. Apa itu vektor? Ya, seperti yang kita ketahui, berdasarkan nilai dan arah, besaran terbagi menjadi dua. Yang pertama ada besaran skalar, dan yang kedua adalah besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, sementara besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh dari besaran skalar ada banyak sekali ya. Contohnya seperti massa, waktu, hanya memiliki nilai. Ya, kemudian kalau misalnya vektor, ada gaya, kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Ya. Kemudian bagaimana cara penulisan dari vektor? Ya, simbol besaran vektor dapat dinyatakan dengan huruf cetak tebal atau huruf cetak tipis yang diberi tanda panah di atasnya. Misalnya, vektor gaya dapat dituliskan dengan simbol F atau F dengan anak panah di atas. Sebuah vektor juga dapat digambarkan sebagai sebuah ruas garis berarah atau istilahnya adalah anak panah yang mempunyai titik tangkap, titik pangkal sebagai tempat permulaan vektor. Ya. Nah, ini adalah contoh dari penulisan vektor. Ada dua cara, bisa menggunakan huruf cetak tebal atau menggunakan huruf dengan anak panah di atas, atau bisa juga kita lambangkan dengan anak panah ya, seperti pada contoh. Nah, pada contoh yang kedua itu adalah gambar vektor gaya, di mana vektor gaya 1 besarnya adalah 3 Newton dan vektor gaya 2 besarnya adalah 5 Newton. Nah, kita masuk selanjutnya yaitu penjumlahan vektor. Untuk penjumlahan vektor dapat ditentukan dengan dua cara. Yang pertama adalah metode grafis dan yang kedua adalah metode analitis. Untuk metode grafis dibutuhkan alat ukur yaitu mistar dan busur derajat. Mistar digunakan untuk mengukur panjang garis panah yang menggambarkan nilai atau besarnya vektor, dan busur digunakan untuk menentukan arah vektor. Sementara analitis yaitu dengan cara perhitungan bukan pengukuran. Jadi Pak jelaskan lagi, untuk metode grafis ini istilahnya kita adalah dengan menggunakan menggambar, ya, menggambar dari vektor itu sendiri. Sementara analisis ini kita nanti akan menggunakan perhitungan, ya. Jadi untuk grafis ini kita perlu alat yaitu mistar dan busur, ya. Nah, baik. Untuk metode pertama grafis, ya, ada juga dua metode. Yang pertama biasa dikenal dengan istilah metode poligon atau istilahnya segi banyak atau ujung pangkal. Bagaimana cara menjumlahkan vektor dengan metode poligon? Ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah tetapkan dulu skalanya. Misalkan dengan skala 1:1. Seperti misalnya 3 Newton digambarkan dengan anak panah sepanjang 3 cm, atau misalkan dengan skala 1:2, berarti gaya 3 Newton digambarkan dengan anak panah sepanjang 1,5 cm. Langkah yang kedua adalah gambar vektor gaya 1 terlebih dahulu, kemudian gambar pangkal atau titik tangkap vektor 2 berhimpit dengan ujung vektor gaya pertama. Jika banyaknya vektor yang dijumlahkan lebih dari 2, maka pangkal vektor berikutnya dihimpitkan dengan vektor sebelumnya sampai selesai. Yang ketiga, gambarkan vektor resultan dengan membuat garis panah dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Ya, ini adalah contohnya. Kita memiliki dua buah vektor. Vektor pertama adalah vektor gaya sebesar 3 Newton. Dan vektor kedua adalah vektor gaya sebesar 5 Newton. Bagaimana langkah pertama? Langkah pertama adalah kita gambarkan aja dulu vektor pertamanya. Arahnya juga sama,
besarnya pun sama, ya. Kalau misalnya kita menggunakan skala 1:1, berarti di buku kita gambarkan dengan ukuran 3 cm, ya. Nah, pada bagian awal ini istilahnya adalah titik pangkal, sementara pada anak panah adalah ujung, ya. Nah, langkah kedua bagaimana, Pak? Langkah keduanya adalah pada ujung vektor pertama kita langsung gambarkan vektor keduanya, ya, sepanjang karena 5 Newton, ya. Nah, kemudian bagaimana menentukan resultan? Resultan dimulai dari titik pangkal vektor pertama sampai ujung vektor kedua. Ya, inilah adalah resultan. Ya. Sangat mudah sekali caranya. Nah, kemudian metode grafis yang kedua istilahnya adalah metode jejar genjang atau satu pangkal. Langkah-langkah menentukan resultan vektor. Ya, langkah pertama adalah gambar vektor 1 terlebih dahulu, kemudian gambar vektor 2 dengan pangkal vektor menyatu dengan pangkal vektor pertama. Buatlah pola jejar genjang, kemudian buatlah garis panah membentuk diagonal jejar genjang dengan pangkal menyatu dengan pangkal vektor yang diresultankan. Ya. Contohnya seperti tadi, kita memiliki dua buah vektor. Vektor pertama besarnya 3 Newton, vektor kedua adalah vektor gaya sebesar 5 Newton. Langkah pertama sama seperti metode poligon tadi, kita gambarkan dulu vektor pertamanya, arahnya sama, besarnya sama. Nah, perbedaannya dengan metode poligon tadi, pada metode poligon dimulai dari ujung panah 1, ya. Tapi untuk metode jejar genjang kita mulai dari pangkal vektor 1. Nah, disinilah perbedaannya. Kemudian setelah kita gambar seperti ini, ya, pada ujung vektor kedua kita istilahnya memproyeksikan, ya, memproyeksikan vektor pertama ini, ya, arahnya juga sama dengan vektor pertama, ya. Pada ujung vektor pertama kita juga proyeksikan vektor kedua, ya, yang besar dan arahnya juga sama, ya. Bagaimana resultannya? Resultannya dimulai dari titik pangkal kedua vektor sampai ke titik pertemuan vektor yang bayangan tadi, ya. Ini adalah resultannya. Nah, selanjutnya adalah metode analitis, ya. Untuk menentukan resultan beberapa vektor dapat dilakukan dengan metode analisis, yaitu dengan cara perhitungan bukan pengukuran, ya. Jadi menggunakan analitis ini tidak lagi diukur menggunakan mistar, tetapi sudah menggunakan persamaan atau rumus, ya. Yang harus kita kuasai pertama kali adalah tentang trigonometri. Sini ada sebuah gambar segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya adalah di B, ya. Kemudian di C ini ada sudut theta, ya. Nah, yang harus dikuasai dulu oleh anak-anak Bapak semua adalah sin theta adalah sisi depan per sisi miring, ya. AB ini adalah depan dari theta, ya. Sementara AC ini istilahnya adalah sisi miring. Kemudian cos theta itu adalah sisi samping, ya, sisi samping per sisi miring, atau di sini adalah BC per AC. Kemudian tan theta adalah sisi depan per sisi samping, atau AB per BC. Selanjutnya adalah nilai dari sin, cos, dan tan untuk sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa itu ada 5. Yang pertama adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, ya.
Untuk sin 0 derajat nilainya adalah 0, sin 30 derajat nilainya adalah 1/2, sin 45 derajat nilainya 1/2 akar 2, sin 60 derajat nilainya 1/2 akar 3, dan sin 90 derajat nilainya adalah 1. Untuk cos 0 derajat adalah kebalikan dari sin tadi. Untuk cos 0 derajat dimulai dari 1. Cos 30 derajat 1/2 akar 3, cos 45 derajat 1/2 akar 2, cos 60 derajat 1/2, dan cos 90 derajat nilainya adalah 0. Untuk tangen sendiri, 0 derajat nilainya adalah 0, tangen 30 derajat 1/3 akar 3, tangen 45 derajat nilainya adalah 1, tangen 60 derajat nilainya adalah akar 3, dan tan 90 derajat ada nilainya adalah tak terhingga. Jadi Bapak harap anak-anak Bapak dapat menghafal sudut-sudut istimewa ini, karena nanti sampai kalian kelas 3 insya Allah untuk trigonometri sudut-sudut istimewa akan terus kalian gunakan. Nah, untuk metode analitis ya, kita nanti akan menggunakan rumus kosinus dan rumus sinus. Nah, perhatikan dulu gambar di sini. Untuk rumus kosinus digunakan untuk menentukan besar vektor resultan, sedangkan rumus sinus untuk menghitung arah vektor resultan. Jadi, untuk rumus kosinus ini kita gunakan untuk menentukan besarnya, sementara rumus sinus kita gunakan untuk menentukan arahnya. Ya. Perhatikan gambar. Di sini ada dua buah vektor, vektor V1 dan vektor V2, di mana kedua vektor ini saling berhimpit dan membentuk sudut alfa. Sudut antara vektor 1 dengan vektor resultan itu adalah θ1, dan sudut antara vektor 2 dengan vektor resultan adalah θ2. Jika diketahui besarnya vektor 1 dan vektor 2 dan sudut apit keduanya adalah alfa, maka besarnya vektor resultan dapat ditentukan dengan rumus kosinus. VR sama dengan akar dari vektor 1 kuadrat ditambah vektor 2 kuadrat ditambah 2 kali vektor 1 kali vektor 2 dikali cos alfa. Dan arah vektor resultan θ1 atau θ2 dapat ditentukan dengan rumus sinus sin θ1 per V2 sama dengan sin θ2 per V1 sama dengan sin alfa per vektor resultan. Ya. Nah, ini ada contoh soal. Misalkan sebuah balok diberi gaya seperti pada gambar berikut. Ada balok, pertama dia dikenai gaya sebesar 3 Newton, kemudian balok tersebut juga ditarik dengan gaya 2 yang besarnya 4 Newton dan membentuk sudut 60 derajat. Kita di sini diminta adalah tentukanlah besar dan arah resultan vektor gaya tersebut. Untuk menentukan besarnya vektor resultan, kita menggunakan rumus kosinus. Ya, seperti tadi, rumus vektor resultan adalah akar dari vektor 1 kuadrat ditambah vektor 2 kuadrat ditambah 2 kali vektor 1 kali vektor 2 dikali cos alfa. Vektor resultan sama dengan vektor satunya tadi adalah 3, berarti sini adalah 3 dikuadratkan ditambah vektor 2 tadi adalah 4, berarti sini 4 kuadrat ditambah 2 nya tetap, vektor 1 nilainya 3, vektor 2 nilainya 4, dan alfanya adalah sudutnya adalah 60 derajat. Ya. Vektor resultan sama dengan akar dari 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16, 2 kali 3 kali 4 cos 60 nilainya adalah 1/2.
vektor resultan sama dengan 9 ditambah 16, 2 kali 3 kali 4, 24 dikali setengah adalah 12. Vektor resultan sama dengan akar dari 37. Menggunakan kalkulator kita jumpai bahwa akar 37 nilainya adalah 6,08 Newton. Jadi untuk besarnya vektor resultan adalah 6,08 Newton. Nah, yang kedua adalah kita menentukan arah vektor. Untuk menentukan arah vektor, kita menggunakan rumus sinus. Sin theta 1 per vektor 2 sama dengan sin theta 2 per vektor 1 sama dengan sinus alfa per vektor resultan. Ya. Di sini kita akan menggunakan vektor 2. Sin theta 1 sama dengan sin alfa per vektor 2. Ya. Sin theta 1 per vektor 2 tadi adalah 4. Sudutnya adalah 60, berarti sin 60 per panjangnya vektor resultan tadi kita jumpai adalah 6,08. Sin theta 1 per 4 sama dengan sin 60 nilainya adalah 1 per 2 akar 3 dibagi 6,08. Menggunakan perkalian silang, sin theta 1 sama dengan 1 per 2 akar 3 dikalikan 4 dibagi 6,08. Sin theta 1 sama dengan 1 per 2 kali 4 nilainya adalah 2 akar 3 dibagi dengan 6,08. Sin theta 1 adalah 0,57. Untuk mencari theta 1 kita menggunakan kalkulator dengan menggunakan istilah arcus sinus 0,57. Maka kita jumpai theta 1 nilainya adalah 34,75 derajat. Nah, itu adalah contoh dari menggunakan metode analitis atau menggunakan perhitungan. Nah, untuk anak-anak Bapak, ini adalah tugasnya. Ya, silakan dikerjakan di buku latihan dan dikumpulkan ketika jam pelajaran fisika selanjutnya. Untuk nomor 1, gambarkanlah vektor berikut dengan menggunakan mistar dan busur. Vektor 1 panjangnya adalah 3 Newton dan membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X, ya. Dan vektor 2 besarnya adalah 4 Newton dan membentuk sudut 45 derajat. Tentukanlah penjumlahan dari kedua vektor dengan menggunakan metode poligon dan jajar jenjang. Untuk tugas yang kedua atau soal kedua, ya, vektor gaya 1 dan vektor gaya 2 masing-masing besarnya adalah 15 Newton dan 20 Newton. Tentukanlah resultan dan arah dari penjumlahan kedua vektor tersebut jika sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut adalah 60 derajat. Untuk soal nomor 2 ini berarti menggunakan metode analitis. Oke, terima kasih. Sekian saja video pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung chat ke nomor WA Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.